kecil ini. Akibat mewabahnya penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang sapi di beberapa daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk panduan pelaksanaan kurban. Fatwa yang dikeluarkan MUI di tengah wabah PMK tersebut dimaksudkan agar hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mengeluarkan fatwa terkait panduan pelaksanaan kurban. Fatwa panduan pelaksanaan kurban dikeluarkan oleh MUI, mengingat saat ini di beberapa daerah muncul wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang sapi. Seperti diketahui bahwa wabah PMK kini menyerang sapi yang merupakan salah satu hewan kurban yang biasa disembelih saat Idul Adha. Komisi Fatwa MUI Kota Tarakan dan Kaltara, Intan Sumantri mengatakan, melalui 4 fatwa resmi yang dikeluarkan MUI di tengah kondisi mewabahnya PMK, masyarakat diharapkan akan mengetahui dan memahami hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK. Kondisi hewan yang terkena penyakit, kalau dia penyakitnya itu ringan, maka dia sah dipakai untuk kurban gitu. Kan diantara syarat menggunakan ataupun hewan kurban itu kan dia tidak ada aib. Apa tidak ada aib itu? Dia tidak ada kekurangannya gitu. Misalnya giginya patah kah gitu kan, kakinya, buntutnya hilang. Nah, itu aibnya. Maka untuk hewan kurban yang terkena PMK, penyakit mulut dan kuku itu, kalau misalnya dia penyakitnya itu ringan gitu dan dia masih bisa hidup dengan normal, maka disembelih boleh ketika sudah dekat hari H. Tapi kalau dia ternyata sampai sebelum hari H dia ringan, pas sudah sampai dekat hari H itu dia parah gitu, maka hewan itu nggak sah. Gitu. Poin yang kedua, hewan yang terkena PMK dengan gejala berat tidak sah untuk kurban. Maksudnya apa? Berarti hewan itu sudah ada aibnya, gitu ya. Jadi ditakutkan kalau nanti disembelih kemudian dimakan oleh manusia ataupun orang-orang, penyakit itu kan bisa membahayakan gitu. Karena tujuan kita menyembelih itu adalah untuk makan-makan gitu kan, karena memang itu hari raya kurban. Nah, hewan yang terkena PMK dengan gejala berat dan sembuh saat hari Nahar ataupun 10 Zulhijjah. Jadi kalau dia itu awalnya sakit parah, terus dia mau dekat-dekat hari kurban dia sembuh, itu sah untuk dikurbankan kan. Beda tadi, kalau tadi itu ringan berat, habis itu mau dekat-dekat hari dia sembuh, maka juga dia boleh. Tapi kalau dia pertamanya ringan terus itu berat, juga tidak dibolehkan. Hewan yang terkena PMK dengan gejala berat dan belum sembuh pada saat hari Nahar ataupun hari Tasyrik, hukumnya tidak sah untuk kurban. Itu kira-kira 4 poin dari Fatwa MUI nomor 32 tahun 2020 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI terkait panduan pelaksanaan kurban tersebut, dipastikan akan menjamin keabsahan kurban meski kondisi masih di tengah wabah PMK. Tim Liputan, TV-ku. Sekarang sudah 35. Jualnya 37. Itu kalau laku.